Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bebang punyo kita senangnya untuk di sore hari ini di Divaldian ngarawing pemirsa sejak biasa setiap sore menjelang dan buka puasa kita ketemu di anten-anten nunggu buka. Tentunya untuk edisi hari ini 16 Ramadan 1442 Hijriah atau 28 April 2021. Cak mano kabar pemirsa PAL TV untuk sore hari ini? Mudah-mudahan cuaca yang sangat bersahabat. Tentunya tadi sempat diguyur hujan, jadi tidak kate alasan untuk malas-males. Atau mungkin untuk pemirsa PAL TV yang memang sudah favoritnya, kalau di sore hari ini kita ada anten-anten nunggu buka. Nah, tentunya untuk sore hari ini pemirsa, untuk anten-anten nunggu buka kita, yaitu temanya ada sikap pribadi muslim terhadap peristiwa nuzul Quran. Dan tentunya untuk pemirsa PAL TV yang pengen tanya seputar tema kita sore hari ini, bisa telepon di 380022, sekali lagi 380022. Dan juga atau yang nanya seputar di luar tema atau seputar puasa Ramadan juga boleh. Siap-siap juga kaget telepon, dan Cik Didi bakal cari dua pemenang, masing-masing mendapatkan 10 kg beras dan juga ada 2 bal bihun. Tentunya persembahan acara anten-anten nunggu buka ini yaitu dari beras PT Blitang Panen Raya atau beras Raja dan juga toko karpet 129. Baik, dan pemirsa PAL TV langsung becek dikenalkan untuk narasumber kita untuk sore hari ini, yaitu Bapak yang terhormat Dr. Haji Syarif Husin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak terasa Pak Ustadz, tahun ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau sekalipun di tengah pandemi. Betul. Sehat alhamdulillah. Tahun kemarin ketemu lagi Pak Ustadz sama Didi. Iya, iya. Memang dijodoh ke koncarannya ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ini, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Cuma tema kita beda hari ini. Iya. Ya, berarti Pak itu artinya kita dikasih umur yang panjang. Iya. Bisa bersilaturahmi lagi, ketemu bulan terbaik dari 1000 bulan. Iya. Dan tentunya ketemu di anten-anten nunggu buka PAL TV. Alhamdulillah. Baik, langsung ini Pak Ustadz, kita tema sore hari ini sikap pribadi muslim terhadap peristiwa nuzul Quran. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'du, para pemirsa PAL TV di mana saja berada, kaum muslimin muslimat, ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur karena kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan, atau tepatnya kita sedang berada di hari ke-16 beribadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bisa menuntaskan ibadah Ramadan kita tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir, yang saat ini sedang menunggu berbuka, ya, mudah-mudahan termasuk kita di dalam rangkaian doa dan keselamatannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mengikuti syariat agama Allah hingga yaumil akhir. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada, rahimakumullah. Tema kita sangat menarik kita, insya Allah ya, nanti malam itu tepat tanggal 17 Ramadan. Artinya kita selaku orang Islam mempercayai sebuah momen di mana Al-Quran diturunkan pertama kali ke dunia ini adalah pada tanggal 17 Ramadan. Sering banyak di pertanyaan di masyarakat, di majelis ta'lim, di masyarakat umum, bertanyanya seperti ini, Ustadz katanya, bulan Ramadan itu bulan turunkannya Al-Quran. Betul kita bilang.
Dan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa sekarang kok turunnya 17 Ramadan? Jadi jawabannya mungkin para pemirsa yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Memang secara khusus Al-Quran secara utuh diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke dunia. Nah, ke dunia maksudnya ke langit dunia yang paling dekat dengan dunia itu secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari langit yang pertama atau dari langit yang dekat dengan dunia ini diturunkan ke dunia itu dicicil, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat waktu itu. Maka cicilan pertama turun ke bumi, turun ke kita, turun ke manusia ya sebagai undang-undang, sebagai pedoman hidup itu dimulai pada malam 17 Ramadan. Dan hanya 5 ayat saja, itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada hikayat menyebutkan bahwa itu subuhnya setelah malam itu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kan kemudian beliau pulang dan sampai di rumahnya ya beliau dalam keadaan menggigil ya, kemudian beliau tidur dan diselimuti oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah, kemudian diselimuti dan beliau tertidur pulas. Nah, di saat tertidur pulas itulah turun berikutnya wahyu yang kedua, bukan melanjutkan surat Al-Alaq ayat ke-6 sampai sekian, bukan, tetapi justru ada surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir warabbuka fakabbir warabbaka fakabbir dan seterusnya. Jadi ayat dan surah yang berbeda. Jadi pada malam hari itu bisa disimpulkan ayat pertama turun ke alam dunia adalah surah Al-Alaq. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita, sikap pribadi muslim terhadap nuzulul Quran ini? Ya tentu sama saja dengan sikap kaum muslimin terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, cara pandang terhadap peristiwa nuzul Quran atau cara pandang kaum muslimin terhadap turunnya Al-Quran. Maka ada paling tidak 4 bagian pokok. Yang pertama, ya ada orang yang memperhatikan, ya ikut memperhatikan Al-Quran itu kenapa diturunkan dan untuk apa, diperhatikan. Dan yang kedua ada yang di samping memperhatikan dia memang memahami dan mengkaji apa-apa yang ada dalam Quran. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Kemudian kriteria yang ketiga, sikap kaum muslimin itu ada yang di samping memahami juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang keempat, dia menjaga Al-Quran. Di samping itu semua ada yang acuh tak acuh. Di antara duanya, antara percaya dan tidak, mungkin dikatakan mudabdabina baina dzalik. Dia percaya kepada Al-Quran atau tidak. Nah, tentu kita semua mudah-mudahan termasuk pribadi orang yang mempercayai Al-Quran dan juga memperhatikan serta mengamalkan Al-Quran. Mungkin sebagai ilustrasi ya, bagaimana pandangan orang Islam, terutama orang Islam beriman tentang Al-Quran, ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah." Perumpamaan orang beriman senang baca Quran itu seperti buah utrujah. Kira-kira pemirsa PAL TV buah apa utrujah itu? Nah. Rihuhat thayyibun wa ta'muha hulun. Harum aromanya, rasanya manis. Itu orang beriman senang baca Quran. Mungkin kedua, ketiga, keempatnya kita lanjutkan nanti. Baik, ya. iya. Terima kasih Pak Demikian. Ustadz. Kita bakal lanjut lagi pemirsa. Cap biasa udah nak lewat. Dan tentunya ante-ante nunggu buko bakal back lagi. Telepon kita tunggu di 380022 setelah isiko ini.
Baik, terima kasih pemirsa PAL TV memang punya kita. Tentunya masih di anten-anten nunggu buko dan dengan tema kita yaitu sikap pribadi muslim terhadap peristiwa nuzul Quran. Tentunya narasumber kita masih dengan Bapak Dr. Haji Syarif Husin MSI. Pak, tadi kita ngelanjut ke yang sempat terputus tadi, Pak. Ya. Jadi ya pribadi muslim yang beriman tentu sikap terhadap nuzul Quran seperti yang pertama tadi. Ya. Jadi dia seperti utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Harum aromanya, rasanya manis gitu ya. Artinya dia beriman dan iklannya ada, dia senang baca Quran. Ada tipe yang kedua yaitu masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang yang beriman tapi kurang atau tidak senang baca Quran. Itu kamasalit tamroh. Orang itu kalau diumpamakan buah itu seperti buah kurma. Iya. Ya. Apa itu buah kurma? Para pemirsa PAL TV kurasa semua tahu ya. Kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Nggak ada aroma, nggak ada bau, tetapi rasanya manis. Iya. Artinya dia hatinya ada iman, gitu ya. Iman, tapi iklannya kurang. Iya. Ya karena ya kurang senang, dia tidak senang baca Quran. Nah, ada yang dikategorikan orang Islam tapi munafik ya. Tapi munafik dia senang baca Quran dia. Kenapa? Ada kriteria orang munafik senang baca Quran. Ya banyak lah, jangan kalau orang munafik ya, orang musyrik pun ya, orang kafir pun banyak yang senang baca Quran karena apalagi sekarang kita sering lihat di medsos ya, di media sosial ya, di Facebook ataupun di WA gitu ya. Orang-orang bahkan jangankan muslim yang kafir, muslim munafik, maaf, muslim yang kafir pun ya, bukan muslim ya, yang kafir pun ada yang senang baca Quran. Maka kriteria orang seperti itu kata Nabi, masalul munafikil ladzi yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang yang munafik senang baca Quran kamasalir roihana. Orang itu seperti buah roihana. Kira-kira kalau diumpamakan roihana itu wewangian, buah roihana itu kalau dia matang itu tercium aromanya seperti enak gitu. Iya. Menggiurkan, seperti lezat buah itu. Jadi rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Harum aromanya tapi rasanya pahit. Iya. Atau seperti wangian lah. Coba seperti minyak wangi yang aromanya seperti stroberi. Betul, manis. Ya, rasanya seperti enak gitu. Ya. Coba cicip. Kan pahit. Pahit, Pak. Artinya tuh orang munafik tapi senang baca Quran. Jadi iklannya ada, ya hobinya ada tapi hatinya munafik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada orang munafik gak senang baca Quran. Masalul munafikil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalil hamzalah. Orang munafik tidak senang baca Quran seperti buah hamzalah. Nah. La rihalaha wa ta'muha murun. Sudah nggak ada aroma, rasanya pun pahit. Pahit. Kita terima telepon dulu, Pak Iya, Ustaz. kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama siapa di mana? Sama Suhai, KM18. KM 18. Siapa? Ya, Suhai. Sultan. Suhai. Oh, Suhai. Oke. Suhai. Silakan Suhai, nak nanya apa sama Pak Ustadz kita sore hari ini? Ini Pak Ustadz ya, yang ingin saya tanyakan ya sebelumnya. Assalamualaikum dulu Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Suhai yang ganteng di KM18 Ustadz. Ya, salam kembali. Waalaikumsalam Pak Suhai yang ganteng. Ya, kasih alhamdulillah bisa nyambung ya. Ini saya mau tanya Ustadz ya. 10 malam terakhir katanya ini kan malam Lailatul Qadar kan. Betul. Yang saya tanyakan Pak Ustadz ya, apabila yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apakah bisa Diulang Pak Suhai? ya, apabila yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya, apa bisa terangkat penyakitnya Pak Ustadz? Kurang jelas Suhai. Suhai Diulang ya, ini coba beli diulang. HP tidak beli sinyal dia nih. Iya Pak Ustadz, kalau di dusun. Kurang jelas Pak Suhai. Ya, ulang Iya. lagi boleh. Tegaskan lagi. Sekarang jelas nggak? Ya, Jelas. coba. Ini Pak Ustadz ya, ini kan 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. Betul, betul. Ini Pak Ustadz, apabila yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Pak juga bisa mengangkat penyakit yang dia derita Pak Ustadz. Oke. Iya. Itu baik. Iya. Ya, Apa lagi sakit apa nih? hmm? Suhai. Oh, iya.
Kayaknya dari suaranya sakit buntu nih Pak. Sakit hati apa sakit buntu ya? Buntu jangan terlalu dipikirkan. Iya. Buntu itu kan ini kita semua kan ada rezeki dari Allah. Insya Allah ada. Amin. Amin. Ya, Iya. mau kasih Pak Suhai Ya, KM 18. Ustaz, ya. Baik, kita jawab Pak Ustadz, silakan. Ya Pak Suhai, yang namanya kemuliaan, itu malam Lailatul Qadar, mendapatkannya kemuliaan itu universal seluruhnya. Ya bisa jadi penambahan amal ibadah yang mumpuni yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah karomah mendapatkan kesembuhan penyakit. Itu hak prerogatif Allah. Ya. Tetapi ya harus kita pahami itu kemuliaan di sini adalah peningkatan amal yang berlipat dan lebih berkualitas. Di samping kuantitasnya yang sangat luar biasa. Jadi Pak Suha yang saya hormati, diselipkanlah tatkala kita mendapatkan kemuliaan itu, ya mungkin dalam kita berdoa, dalam kita bermunajat kepada Allah, diselipkanlah dengan kemuliaanmu yang kau berikan pada malam-malam Lailatul Qadar. Engkau berikan hidayahmu, berikan inayahmu, kekuatanmu, agar aku terhindar dari penyakit. Paling tidak, cepatlah Allah menghilangkan penyakit yang sedang mewabah ini. Ya secara umum, secara universal, termasuklah penyakit yang sedang diderita oleh Pak Suhai. Tatkala kita sudah menyandarkan ini kepada Allah, itulah yang namanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi jangan lupa berikhtiar. Setelah berdoa berikhtiar. Ada ulama mengatakan ikhtiar dulu baru berdoa, nggak masalah. Memang yang paling bagus berdoa dulu, baru berikhtiar, berusaha. Berusaha, ikhtiar, dan kata khairun. Ikhtiar, berusaha untuk mencari kebaikan. Dah salah Pak Suhai, kalau seandainya dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar, Allah berkehendak menyembuhkan penyakit yang ada diderita oleh Pak Suhai. Demikian, tapi harus dikemukakan ya Pak Suhai dalam hati. Betul. Ya. Kenapa? Angkatlah penyakit. Ya kemuliaan Quran kan penawar. Betul. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Penawar jadi obat bagi orang yang beriman. Ya. Sakit batin, sakit lahir. Yakin nanti. Sakit hati. Ya. Sakit hati ya berobat. Ada obatnya. Ya, sakit rindu ya bertemu obatnya. Betul ya. Baik, nah Pak Ustadz, kaget malam kan kita malam 17. Betul. Malam turunnya Al-Quran. Kira-kira amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan ya Pak Ustadz? Oke. Pandangan pribadi Muslim terhadap Al-Quran sudah ya, itu bagiannya ada beberapa macam kriteria. Betul. Sekarang untuk mendapatkan kemuliaan itu, ya jangan hanya mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar saja, tetapi pada malam-malam terus berharap, gitu ya. Yang pertama sesuai dengan ya sabda Rasulullah SAW itu banyak-banyak beristighfar. Ya, kemudian banyak-banyak melafazkan kalimat tasbih, kemudian tahmid, ya hamdalah, takbir, nah, itu diperbanyak di samping doa-doa yang sudah mafhum kita semua seperti Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tambahlah dengan istighfar sehingga kalimat dari man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ada kalimat dua inti di situ. Melaksanakan puasa dengan iman dan ihtisab. Iman itu bagian di dalamnya adalah mempercayai, yakin bahwa janji-janji Rasulullah, ya, seperti yang puasa itu sehat, ya, janji yang puasa itu akan dilipat gandakan pahalanya, yakin itu semua, itu dengan penuh keimanan, ihtisab dengan penuh perhitungan, ya, termasuklah berikhtiar, menjaga dari hal-hal yang membatalkan, ya. Kemudian menjaga dari hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa, itu termasuk bagian-bagian untuk merengkuh, mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar, termasuk malam mulianya diturunkannya Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran adalah obat penenang, obat penawar bagi kita. Maka raihlah kemuliaan itu dengan menenangkan jiwa hati kita. Ya.
Baik. Demikian, terima kasih. Iya, kita sambil juga nunggu telepon dari pemirsa PAL TV di 380022 dan siap-siap juga kaget pemirsa, sebentar lagi kita bakal ada kuis ya, kuis Ramadan Beras Raja. Tentunya kita bakal cari 2 pemenang yang insya Allah kaget pemirsa kita unjuk hadiah nih Pak Ustadz, 2 pemenang mendapatkan 10 kg masing-masing Waduh, beras subhanallah, raja alhamdulillah, dan ya. juga si kokbal bihun beras raja 220 gram. Bihun ya? Wah, Iya, oke. kita tunggu telepon pemirsa di 380022. Nah Pak, kalau sekarang ini di zaman di era milenial, wah, serba canggih, Iya. mainan sosial media, Iya. informasi sangat cepat sekali menyebar. Betul. Tapi kalau kita jinggo sekarang generasi muda, generasi penerus bangsa yang muda-muda ini, cak mana Pak Ustadz supaya giat untuk rajin membaca Al-Quran? Oh, subhanallah ya. Memang sekarang menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih-canggih sekali ya. Ada tentu kiat-kiat ya. Bagaimana supaya kita lebih cinta kepada Al-Quran. Sekarang sudah banyak indikasi justru masyarakat muslim utamanya ya sudah acuh tak acuh dengan Al-Quran itu. Bahkan yang kita sedih misalnya ada perhelatan STQ, MTQ pun yang mendengarnya nggak ada ya. Mungkin yang mendengarkannya peserta yang ikut cabang itulah. Betul. Ditambah dengan Dewan Hakim gitu ya. Nggak ada yang namanya lomba baca Al-Quran itu disaksikan dengan orang banyak. Tidak seperti dengan konser musik misalnya kan. Bahkan tidak diundang pun datang. Betul. Gerimis pun datang. Baik. Tapi kalau perhelatan baca Quran nggak ada. Nah tentu harus ada kiat-kiatnya. Pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa kaum muslimin ya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, yakinkan bahwa itu adalah surat cinta dari Allah. Jadi man ahabba ila syai'in fa aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, ia sering menyebut namanya. Ya. Atau sering membaca suratnya. Itu ciri kan? Sering menyebut namanya, cinta kepada Allah, sering menyebut nama Allah. Ya. Cinta seneng ya kepada seseorang, ya menjadi idola, sering menyebut namanya. Begitu juga ciri cinta berikutnya, ya cinta kepada seseorang senang membaca suratnya. Ya zaman dulu surat ya, Betul. sekarang WA, ya senang membaca WA-nya, dibaca terus, nggak dihapus-hapus, bahkan disimpan WA-nya, dibaca lagi, dibaca lagi. Kenapa? Sayang. Sampai kalau surat itu kumal, Betul. hampir sobek, karena sering dibaca. Begitu juga kalau cinta kepada Allah, senang membaca surat dari Allah, Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Orang yang profesional, ya orang-orang profesi sebagai pegawai, Betul. ya sebelum dia bekerja, dia duduk sebentar, walaupun hanya 2-3 ayat dibaca terlebih dahulu. Betul. Nah, Cak kita juga Pak ini. Iya. Break sebentar. Termasuk kita saat ini. Betul. Jangan lupa bahwa kalau memang kita cinta kepada Al-Quran, baca dong, paling tidak Bismillah. Bismillah. Ya. Baik. Kita bakal lanjut lagi Pak Ustadz. Ya, mau minum, sebut Bismillah. Gitu ya. Baik, dan pemirsa KG siap-siap kita lanjutkan lagi. Anten-anten nunggu buka bakal baik lagi setelah Siko ini. Ya. Baik, terima kasih pemirsa masih di anten-anten nunggu buko dan Camano sudah siap berbagai hidangan, wah menu-menu untuk buka puasa hari ini. Siap kan. Betul puasa di 16 Ramadan ya, dan tentunya pemirsa siapkan telepon di 380022 karena kita langsung ini kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Waktunya kuis Ramadan Beras Raja, dan untuk pemirsa PAL TV jangan lupa telepon 380022. Tentunya passwordnya Beras Raja mantap KT tandingannya. Sekali lagi Beras Raja mantap KT tandingannya. Karena kita tahu pemirsa di anten-anten nunggu buko ini hadiah ini dipersembahkan oleh yang namanya Beras Raja. Tentunya kita cari 2 pemenang, masing-masing mendapatkan 10 kg dan si kokbal bihun 220 gram ya. Dan pertanyaannya sangat mudah. Kita terima pertama. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Cek apa? Beras Raja mantap, tiada tandingannya. Waduh, kate tandingannya. Ulangi lagi coba. Tiada Beras Cak Raja judul lagu. mantap, tiada tandingannya. Kate tandingannya. Kate tandingannya. Nah iya. Pakai bahasa Sama Palembang siapa asli. di mana? Apa? Sama Ibu Martini di Tegal Binangun. Tegal Binangun. Baik. Ibu Martini ya. Ya. Puasa Cek. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya mudah ini. Sebut ketiga varian beras raja. Pilih A atau B nih. A Ultima Platinum Premium, B VIP dan eksekutif. Ah. Apa? Yang A. Apa? A itu apa? Platinum. Apa lagi? Premium. Premium. Siko lagi apa? Ultima. 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 Bener gak? Apa? Bener ya? Benar. Bener. Baik, selamat ya, Cek. Sudah berhasil menjawab dengan benar, langsung mendapatkan 10 kg beras raja dan juga sikobal bihun beras raja 220 gram. Silakan penelpon kedua di 380022. Jangan lupa passwordnya beras raja mantap kate tandingannya. Wow. Ini pertanyaan mudah nih. Jam berapa anten-anten nunggu buku tayang di PAL TV? Aduh, mudah nih nelfon ya. Silakan penelpon pemirsa 380022 karena kita tahu di anten-anten nunggu buko ini yang setia nian nginju hadiah untuk pemirsa PAL TV itu dari PT Blitang Panen Raya. Karena kita tahu pemirsa beras raja ini sangat mudah kita dapat di supermarket, minimarket atau di toko-toko yang dekat rumah kita sudah ada galau. Baik ya. Penelpon kuis selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Beras Raja mantap kate tandingannya. Baik, sama siapa di mana? Sama Salim dan Buntung. Salim. Ya. Salim Tangga Buntung ya. Oh, kalau aku jadi wali kota, Tangga Buntung ku sambung. Zaman dulu buntung terus. Baik. Pertanyaannya, berapa jam berapa anten-anten nunggu buku tayang di PAL TV? A 16.45, B jam 5 sore. 16.45. Pernah nyuk jam apa pas mulai? Nonton dari jam. Nonton BC. Baik, terima kasih. Jawaban Anda benar, langsung mendapatkan beras 10 kg dan juga bihun dari beras raja. Tentunya kuis Ramadan di anten-anten nunggu buku ini dipersembahkan oleh. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, terima kasih pemirsa PAL TV yang sudah telepon 380022 khususnya yang tadi sudah berhasil menjawab dengan benar langsung mendapatkan hadiah dari beras raja. Nah, Pak Ustadz, kita di segmen terakhir ini sudah sampai tentunya karena kita tahu buka puasa caknya lebih kurang 25 menit lagi. Dan tema kita untuk minggu ini atau pagi sore hari ini yaitu sikap pribadi muslim terhadap peristiwa nuzul Quran. Silakan Pak Ustadz, kesimpulannya cak mana? Baik para pemirsa PAL TV di mana saja berada, rahimakumullah. Jadi sikap pribadi seorang muslim terhadap nuzul Quran atau pandangan pribadi muslim terhadap Al-Quran itu sendiri, ya paling tidak kita memperhatikan beberapa hadis Rasulullah SAW, diantaranya man qara al-Quran faztazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Siapa orang membaca Al-Quran, kemudian ia memperhatikan apa ya yang baca, fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu, dihalalkan apa yang dihalalkan Quran dan ia haramkan apa yang diharamkan Quran, adkhalahul jannah, maka tentu ia akan masuk surga. Artinya perhatikan, pahami apa yang kita baca, pahami, perhatikan dan amalkan. Jangan sampai kita hanya membaca dan tidak melebihi batas tenggorokan kita. Tidak menghayati apa yang ia baca. Kalau demikian adanya, hanya senang-senang membaca saja tanpa mau memperhatikan kandungannya, apalagi mengamalkan isinya, maka kita khawatir. Ya jangankan Allah marah yang mengucapkan dalam kalamullah itu. Al-Quran sendiri akan merajuk, membasuh kitab Palembang itu merajuk. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazalahu. Tidak akan datang hari kiamat kecuali kalau Quran telah pulang kembali ke tempat asalnya. Di mana asal Quran?
dari Lauhul Mahfuz kembali ke sana. Bahkan dalam hadis itu disebutkan dawiyun kadawin nakhl. Quran akan kembali bergemuruh seperti gemuruhnya suara lebah. Dan saat itulah Allah bertanya kepada Quran, "Ma baluka ya Quran?" Ada apa wahai Quran? Kenapa engkau kembali? Kenapa engkau pulang? Bukankah kau diturunkan ke dunia untuk memberikan penjelasan kepada manusia? Al-Quran menjawab, "Utla wala u'mal. Utla wala u'malubi." Tuhan, aku dibaca tapi tidak diamalkan. Aku ini dibacot, cuman tidak diamalkan. Nah, jadi Tuhan itu meraju. Oleh sebab itu, jangan sampai Tuhan meraju. Yuk, kita baca Al-Quran, kita perhatikan, dan kita amalkan isi kandungannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya untuk pemirsa PAL TV kami ucapkan terima kasih sudah nyaksi ke Antin-Antin Nunggu Buko. Tentunya dengan narasumber kita sore hari ini itu Bapak Dr. Haji Syarif Husin MSI. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Antin-Antin Nunggu Buko besok dengan narasumber dan tema yang lain lagi. Aku Cedi Faldian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.